Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustida SPD dari Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan mengadakan dan mengambil video pembelajaran UKIN untuk ujian UKIN di SMP Negeri 1 Babatoman dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati untuk kelas 72. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Ibu akan mengajarkan PL atau praktik lapangan. Videonya yaitu dengan materi ekologi bab 6, yaitu buka bab 6 ekologi dan keanekaragaman hayati. Dimana di sebelumnya ya kita cek dulu kehadiran ya. Adam Saifullah, Ain Rahayu, Alexa, Aulia Putri, Azim Maulana, Berli, Jatul, Eva, terus Erlina Ayu Agustin, Gita Rizky Apriani, terus M. Ali Maulana, M.E. Rafiansa, M. Rizky Ramadan, terus Meriska Salsabila, Moza Juliana, Muhammad Refli, Nepa Aprilia, angkat tangan ya, Nikita Willy, hadir Bu, Putri Zaria, Ramadhani, hadir Bu ya, terus Ramadan Agus Alvero, terus Redo Satria, Renata Malia, Redo Satria, Reta Malia, Rizky Aprilio, terus Salsabila, Cindy Triutami, Suci Naila, terus Triutami, Fatur, Yeyen, Ruitniani, Zendi, Mario, dan Fatur. Jadi untuk yang lainnya itu ada kepentingan sendiri-sendiri, dan yang lainnya supaya yang akan datang kita doakan dapat bergabung di tempat kita ini ya. Sebelumnya di situ sebelumnya kita semangat dulu ya. Untuk semangatnya kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, semangat, 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 tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, jadi sebelumnya kita memulai pelajaran, tetapi sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib ya. Lagu wajib yaitu Indonesia Raya dengan ketukan 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia
keanekaragaman, ya. Terus Ibu lanjutkan di sini. Nah, keanekaragaman hayati berkembang dari yang pertama itu keanekaragaman tingkat gen. Di situ keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen, yaitu dalam suatu spesies. Contohnya coba baca itu. Baca. Ya. Pak Kuat. Contohnya pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Binese. Ya, Binese. Jadi contoh di situ pada kucing Angora. Nah, kalau Angora berdua kawin sama Angora itu jadinya Angora, ya, Angora asli, ya. Terus kedua, baca itu, coba kita baca. Kelihatan? Pak Kuat. Keanekaragaman sifat jenis. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan antara berbagai spesies. Misalnya di halaman terdapat pohon mangga, mawar, semut, ilalang, dan Berarti tingkat jenisnya, ya, ada jenis daripada spesies di situ. Misalnya pada halaman. Nah, di halaman ini ada apa-apa? Mangga, mawar, ya, semut, lalat dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dalam keanekaragaman itu berkembang ada dua aspek, ya. Selanjutnya. Terus baca itu Eva. keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contoh ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan. Nah, di situ contoh daripada tingkat ekosistem, ya, itu macam-macam ekosistem, ya. Ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Berarti bagian di hutan itu apa saja? Nah, itu digabungkan menjadi ekosistem. Itulah contoh dari yang ditingkatkan keanekaragaman tingkat ekosistem, ya. Selanjutnya, nah di situ contoh keanekaragaman spesies. Coba itu gambar satu itu kalau nampaknya apa? Nyamuk. Keduanya apa? Kantong semar. Ya, yang kedua kucing. Yang ketiga palu. Itulah spesies daripada keanekaragamannya untuk menurut spesies, ya. Selanjutnya di situ contoh keanekaragaman ekosistem, ya. Banyak di situ, ya, hutan, laut, ya. Terus ekosistem gurun, ekosistem tawar, ya. Di situ tawar itu di dalam air, anjing laut, gitu ya, Pak, anjing itu. Terus ekosistem air laut, ya, terdapat yang ada di laut itu banyak sekali. Ada ikan, ada udang, ada terumbu karang dan sebagainya. Ekosistem rawa. Nah, rawa ini sebagian ada di pinggirnya tumbuhan-tumbuhan, ya, seperti pohon-pohon, ya. Terus selanjutnya keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama, keunikan keanekaragaman hayati Indonesia ditandai oleh, terus baca, ayo ya. Keunikan keanekaragaman hayati Indonesia ditandai oleh adanya fauna bertipe oriental, australis, dan teralian, memiliki tumbuhan flora tipe Melesiana, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Ya, itulah yang dinamakan keunikannya, ya, keunikan daripada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ditandai dengan apa?
oleh apa ya. Terus selanjutnya ya, nah situ ciri-ciri daerah Oriental ya. Nah di situ mamalia berukuran besar, gajah Sumatera, nama latinnya Erectus maximus sumatrensis, banteng Galapagos, harimau Sumatera Panthera tigris. Yang kedua, banyak jenis primata, misalnya coba baca itu. Misalnya orangutan Sumatera, Pygmaeus obiri, orangutan Kalimantan, ngomong Pygmaeus, kera, macaca fascicularis. Terus warna blue, memang menarik dan tidak beragam. Misalnya burung kangkung, Rhinoclus sigil, murai, Neoponius sp. Nah itulah ciri-ciri yang daerah Oriental ya. Terus selanjutnya di situ ya, ciri-ciri hewan daerah Australis, ciri-cirinya. Yang pertama, mamalia berukuran kecil, lebih kecil. Coba baca itu. Yang kedua, Darkosulus, Pantheum, Phylogale, Brujit, kanguru pohon, Dendrologus, Ursinus, ya, Dendrologus Ursinus. Yang ketiga, warna burung-burung lebih menarik dan beragam. Misalnya burung cendrawasih, Paradisaea, burung Casuarius. Jadi dua, Casuarius ya. Ciri hewan daerah peralihan. Di situ pada daerah peralihan atau transisi Oriental Australia, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara, terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Misal Komodo, Varanus comadensis di Pulau Komodo atau NTT. Apa NTT? Nusa Tenggara Timur. Babirusa, Anoa bubalus, depressicornis, dan burung maleo, Macrocephalon maleo itu ada di Sulawesi. Itulah ciri hewan yang ada di daerah peralihan. Hewan dan tumbuhan endemik. Ya, hewan dan tumbuhan endemik. Coba baca. Ya. Hewan tumbuhan endemik. 1. Varanus comadensis di Pulau Komodo. 2. Badak Bercula 1. Rhinoceros sondaicus. Ya. Rhinoceros di ujung Pulau Banten. Terus Babi rusa 4. Musang Sulawesi 5. Tarsius, Tumbuhan endemik bunga Rafflesia arnoldi di hutan-hutan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Rafflesia bernensis di Kalimantan. Rafflesia bernensis di Kalimantan. 3. Matoa Pamedia pinata. Nomor 4, ratu selur permata hijau. Strongylodon macropatris ya. Itu bahasa Latin itu baca dengan tidak apa-apa, baca seperti adanya ya, jangan malu-malu membacanya.
Hewan dan tumbuhan langka, itu biasanya banyak hewan dan tumbuh langka. Hewan langka, Badakus Sumatera, Dicerosus sumatrensis. Yang kedua, harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Tapir, Tapirus indicus. Komodo, Paranus komodoensis. Itulah hewan yang langka. Nah, tumbuhan ada juga yang langka. Yang pertama, matoa, Pomifia pinnata, Gandaria leusia, Marcopil. Terus tiga, badari, ya, Haimatera, Icaritea. Yang keempat, sawung kecil, Manilkara, Tauki. Yang kelima adalah Bendoarthrocarpus dan Elasticus. Itulah tumbuhan yang langka. Jadi ada hewan dan ada tumbuhan. Seterusnya ya. Terus manfaatnya ya. Manfaat daripada keanekaragaman hayati. Ya. Perhatikan manfaat keanekaragaman hayati. 1. Penghasil SDA, sumber daya alam ya. Sumber daya alam hayati yaitu pertama sumber kayu, sumber karbohidrat dan protein. Yang kedua, sumber obat-obatan dan kosmetika, sumber plasma nafta, sumber gen, sumber perikanan. Itulah manfaat daripada keanekaragaman hayati ya. Selanjutnya, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan wisata. Yang kedua, manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Ya. Terus penyebab hilangnya keanekaragaman hayati di situ. Hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Ya. Fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Ya. Itulah yang selanjutnya adalah yang kedua, spesies eksotik, introduksi spesies. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Yang ketiga, degradasi habitat. Degradasi habitat adalah kerusakan habitat karena polusi, misalnya hujan asam, eutrofikasi, elektroma kaca, ya. Itu disebut efek rumah kaca, ya. Terus empatnya, eksploitasi secara berlebihan, industrialisasi kehutanan dan perikanan, perubahan iklim global, ya. Itulah apa namanya tadi penyebab hilangnya keanekaragaman, ya. Selanjutnya di situ usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Usahanya bagaimana? Melalui konservasi. Beberapa bentuk konservasi, cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contoh cagar alam. Di situ cagar alamnya banyak, ya. Cagar alam hutan pinus, jantoidi, ya. Di Aceh, cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat. Ada di Aceh dan Sumatera Barat, tidak ada di Sumatera Selatan, ya. Terus selanjutnya yang kedua, ya. Nah, di situ yang kedua, suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa atau hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang ketiga, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam
asli yang dikelola dengan sistem zonasi ya, dekat rumah, zonasi seperti penerimaan SMP ya. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, tidur ya, dan reaksi alam. Ya jangan tidur nah. Ya itu yang dinamakan di situ yang dilestarikan ya. Terus selanjutnya taman wisata alam yaitu, coba baca undangan tuh yuk. Pak, yuk. Taman wisata alam yaitu kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Taman baru yaitu kawasan yang dijalankan dalam kondisi satwa dan diperlukan untuk rekreasi. Contoh, Taman Bulu Pulau Bumi di Sumber, Taman Bulu Semudang Bukit Kelabu di Bengkulu ya. Terus selanjutnya ya, yang kelima, lima tadi bukan 5 kak ya. Nah, melalui pertarungan, coba baca itu, Bebe. melalui peraturan perundangan ini berbagai jenis hewan yang terdapat di Indonesia. Nah, melalui Kepres, misalnya Kepres nomor 4 tahun 1993 yang telah menetapkan beberapa tumbuhan dan hewan asli Indonesia sebagai tumbuhan dan hewan nasional. Ya, itulah yang dinamakan tadi ya, yang tadi. Terus tumbuhan dan hewan asli Indonesia itu yaitu, coba tuh baca. Arnoldi sebagai 2, 3, 4. Nah itulah tumbuhan dan hewan asli Indonesia. Ya lain di asli Indonesia itu ada melati ya, melati Arnoldi, terus itu. Jadi terima kasih untuk itu. Di sini saya mengakhiri, dan juga ya sebelum kita latihan atau membagikan LKPD itu dari awal tadi itu ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada ya kita gabung buat kelompok 3 kelompok. Ayo 3 kelompok. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 ya, boleh salah. Silakan. Silakan mengerjakan. Ayo kita sikat. Kita mendekati merapat. Ya. Si B, si C, si D. Buka LKPD-nya, nama kelompok, nama kelompok. Nah, ayo. Boleh saksi ya? Ini dalam satu saksi kan? Nah, jadi lagi. Nah, nama kelompok berapa? 1. Ada LKPD sebelahnya? Oh iya ya. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Berapa? Jawaban itu yang 1 Silakan. Sama-sama ya.
Nah, gangguan kakak itu namanya itu Pak Adit. Ayo, apa gangguan masalahnya apa? Yang kamu kasih apa? Terjadi banjir bagaimana? Ya, terjadinya banjir itu bagaimana? Ya. Kejadian otentik, ya. Banjir tuh kenapa banjir, ya, gambar satu itu kenapa dia banjir. Terus di sebelah kanannya itu hujan tropis, ya, akibatnya hujan itu bagaimana. Terus setelah banjir, setelah banjir itu permasalahannya, ya, permasalahan. Terus yang gambar di bawah itu, gambar sebelah kiri itu sudah banjir, hasilnya sudah banjir, ya. Sebelah kanan itu mau kering, ya, mau kering. Jadi pertama banjir, kedua hujan terus, ketiganya mau kering, yang keempat normal kembali. Ya. Jadi di situ diskusikan dengan kelompokmu bagaimana terjadinya banjir, ya. Terus apa akibatnya banjir, gitu kan? Terus ada lagi di situ dicari solusinya, bagaimana solusinya supaya tidak terjadi banjir, gitu. Oke? Ada yang di bawahnya bersama anggota kelompok khususnya tugas dalam mengingatkan upaya protokol kesehatan dilakukan sekolah. Nah, di sini kamu tulis, ya, apa di sekolah kami mendapat diberi tanaman sebanyak mungkin supaya bagaimana, supaya indah, ya, supaya indah dan menarik, ya, itulah supaya indah dan menarik. Dan juga diberi kebersihan yang lebih, seperti setiap ada rumput itu tidak ada, harus dibersihkan cepat. AB, ya, yang mandiri itu tersebut. Tuliskan alat-alatnya dan butuhkan dalam upaya mengembangkan hutan sekolah sebagai sekolah serpati. Alat dan bahan apa untuk kita nanam itu, ya? Bahannya apa? Ayat. Nah, tentu nanam sekolah itu apa yang diperlukan, ya? Nah, alatnya dulu apa? Sebagai alat, misalnya cangkul sebagai alat. Alatnya cangkul, apa saja, ya? Maka percobaan tidak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya dari kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami berdasarkan ayat dan prinsip masalah di atas dijelaskan jika masalah yang paling anggap mencari solusinya berkaitan dengan kebutuhan terhadap kehidupan manusia. 1. Selapan dibersihkan hujan tropis itu terjadi di hutan ular. 3. Sumber air kering. 4. Kembali B. Jawabannya
menguasai ekosistem dengan membolehkan sekolah yang lebih baik ke depannya, mempercantik sekolah. Bunga mawar, lidah buaya, daun berbana dan bunga buronan. Ada bahan campur, ember, semen, selang air, batu bata, ikan hias, makanan ikan. Ekosistem perairan kolam. Terima kasih. Ada lagi? Yuk ke depan kelompok. Dua silakan. Kelompok satu silakan. Depan ya, cepat dikit. Bajunya cepat, suaranya lantang. Tutup dengan salam. Bapak dikit suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Membacakan hasil diskusi kami. Bapak dikit. Satu, berdasarkan perjalanan nilai yang lebih atas, tanah kering. Dua, banjir. Ya, terjadinya hujan deras. 4, normal atau kembali seperti semula. SMP kami sudah diberi banyak pohon-pohon hijau dan segar dan mempunyai banyak ruangan. 3. 4. SMP kelas 7 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 4. 1. Campur 2 9 30 4 tanah 5 itu bersinggungan. Itu saja diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, kecilnya suara besar, suara lantang. Kuat. Kelihatan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Cindy Tiutami, Mediska Salsabella, Yayan Duriani, Ramadhani, Alexa Keilo. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jawabnya 1. Banjir diakibatkan karena cuaca hujan yang terus-menerus. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya banjir, jika ada selokan yang penuh dengan sampah, harus diupayakan dibersihkan agar aliran mengalir dengan lancar. 2. Karena cuaca hujan yang begitu tidak tinggi. 3. Karena hujan begitu rendah, jadi tempat peristiwa tersebut menjadi kering. 4. Curah hujan yang rendah, jadi tempat peristiwa menjadi semula. Menanam berbagai tumbuhan dan bunga, pohon-pohon dan buah-buahan. Contoh, bunga mawar, pohon mangga dan tumbuh-tumbuhan. Alat dan bahan: campur, pupuk, tanah, pas bunga, air, dan bibit bunga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak siswi SMP satu Bapak Roman yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada saya untuk memberikan izin untuk praktek lapangan ini. Maka dari itu kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau pulang, hati-hati di jalan. Kumpulkan dulu hasilnya. Kumpul. Hati-hati di jalan.